A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil hidayati haq liyundiri aladini kuli waqafa billahi sahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini masih memberi kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dikumpulkan di rumah Allah yang sangat mulia ini. Tak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terutama saya ucapkan kepada Ibu Evi yang telah mengundang kembali Bunda untuk hadir di rumah Allah ini. Mungkin ibu-ibu masih ada yang ingat sama Bunda Wiwin? Udah lupa apa beda jamaah? Iya, iya ibu-ibu kalau ingat, ya, ya sekarang saya ingatkan sedikit biar ibu-ibu ingat Bunda ya. Bunda hijrah dari gereja. Bunda masuk Islam tahun 2005. Alhamdulillah tahun 2005 8 bulan kemudian gempa bumi Yogyakarta waktu itu ya. Jadi alhamdulillah dulu waktu baru, jadi Bunda itu saya cerita sedikit ya. Jadi dulu itu Bunda perias pengantin, salon kecantikan pria dan wanita waktu itu. Punya karyawan 4, 2 diantaranya itu sebelum tahun 2005 itu kira-kira tahun 2002-an itu dapat karyawan yang taat sekali agamanya. Luar biasa, setiap adzan, dengar adzan langsung sholat. Adzan langsung sholat, walaupun suruh nanti aja, karena tamunya banyak, salonnya ramai waktu itu. Memang dulu memang sangat ramai salon saya itu. Tapi tetap tidak mau. Bunda ceramai dengan agama kami dulu, kalau kamu mau masuk surga ya kamu ikut Yesus. Tapi nggak ada yang mempan, ceritanya itu seperti itu. Nah, lama-lama intinya itu lama-lama Bunda tuh penasaran apa sih sebenarnya ajaran Islam itu gitu. Mungkin sudah disengaja buku-buku tuh ditaruh di meja salon yang kecil, bawah kaca itu mesti ada meja kecil itu. Bunda baca-baca buku-buku di situ. Nah, dari situ intinya alhamdulillah akhirnya Bunda mendapatkan hidayah Islam. Akhirnya masuk Islam tahun 2005. Saking pengennya cepet pinter, cepet maksudnya itu cepet pengen tahu banyak tentang Islam. Jadi 1 pekan itu, dulu bilang 1 minggu, sekarang 1 pekan. Itu 1 pekan itu ikut kajian-kajian itu sampai 14 majelis taklim. Ada enggak ibu-ibu di sini yang ngajinya itu sampai 14 majelis taklim dalam 1 minggu, 1 pekan? Ada? Kalau ada alhamdulillah. Jadi dulu sampai 14 majelis taklim, saking kepinginnya cepet bisa, cepet tahu. Semakin hari semakin ngaji semakin ingin tahu, semakin ngaji semakin ingin tahu. Banyak sekali ingin tahu. Qadarullah 8 bulan baru umur Bunda Islam, gempa bumi itu. Lah dari gempa itulah Bunda semakin taat sama Allah, semakin takut sama Allah, karena apa yang Bunda kaji selama ini sampai 14 majelis taklim itu semuanya terjawab di dalam gempa. Jadi harta dan anak, ada ujian bagimu itu semuanya tuh terbukti dalam gempa. Banyak orang-orang kaya mendadak jadi miskin karena rumahnya ambruk, rata dengan tanah, masya Allah mobil mewah, ambruk, kebruan rumahnya itu akhirnya
hancur ya. Dari situlah Bunda semakin takut sama Allah, semakin yakin bahwa Islam itu benar, Al-Quran itu benar gitu. Al-Quran tidak ada yang salah. Jadi selama ini Bunda kaji itu nggak ada yang salah dalam pembuktian gempa dari Allah itu. Nah, dari itu di sepanjang kali Gajah Wong itu tempat saya kan ada agak ya nggak sampai 1 kilo itu ada kali Gajah Wong, itu banyak anak-anak yang menjadi yatim ceritanya itu. Nah, akhirnya kan Bunda ngambil anak-anak asuh waktu itu masih di rumah masing-masing, tapi Bunda bayari sekolah, ngasih uang untuk makan, untuk berikan beras dan sebagainya itu sampai akhirnya setelah pulang haji tahun 2010 belum Bunda menunaikan ibadah haji, karena waktu ngaji itu salah satu ustadz waktu itu mengkaji apa gitu lupa, tapi salah satunya kata ustadz itu kalau mau tobat nasuha ya di Mekah umroh atau haji. Nah, dari situ Bunda kerentek waktu itu belum kenal riba tuh utang bank tuh riba haram tuh belum kenal waktu itu. Jadi langsung utang bank, besoknya langsung utang bank daftar haji. Tahun 2008 daftar haji, tahun 2010 berangkat. Ceritanya itu sih begitu. Pulang waktu di tawaf itu saya pas di pintu Hajar Aswad itu Ustadz pembimbing saya, ini Bu, kalau mau berdoa apa saja nanti dikabulkan sama Allah gitu. Nah, dari situ saya nangis itu, ya Allah, saya ingin punya panti asuhan, saya ingin punya pondok pesantren, saya ingin punya anak yatim 100, saya ingin punya santri yang banyak. Begitu teriak-teriak saya sambil nangis waktu itu. Alhamdulillah pulang dari Tanah Suci Desember tahun 2010, awal Januari 2011 Bunda bawa pulang anak-anak asuh itu 11. 7 yatim, 4 yatim piatu waktu itu. Nah, yang waktu itu yang saya bawa ke sini ya Bu, saya bawa ke situ anak-anak kecil, kalau ibu-ibu ingat. Saya tahunnya sudah lupa, tapi saya masih ingat sekali, dan nama Bu Evi itu tidak hilang, cuman nomor HP-nya saya tidak sudah kehilangan. Di sini ada Mbak Dina enggak yang ngasih nomor Nomor HP saya enggak ganti Bunda, cuman saya juga kehilangan Bunda. Iya. Saya sampai 2-3 nomor ya waktu itu. Iya. Tapi kenapa? Iya, karena HP saya juga ada 3 kali hilang. Ya, jadi 3 kali hilang terus ganti juga. Itu yang membuat nomor-nomor semuanya hilang itu. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan Bunda sama Bu Evi. Kemarin waktu pertemuan Mobalinggo di Jawa Tengah ketemulah Mbak Dina. Mbak Dina ngobrol-ngobrol nologaten, belakang baru langsung ingat. Saya kenal sama Bu Evi, orang Padang. Saya langsung bilang gitu. Terusan, oh ya, saya kenal, saya satu jamaah tetangga kan gitu. Bisa minta nomor kontaknya, langsung dikasih itu. Alhamdulillah masih rezeki Bunda gitu ya, masih bisa dipertemukan. Jadi intinya sekarang alhamdulillah satu persatu doa Bunda waktu di Tanah Suci itu dikabulkan sama Allah. Sekarang sudah punya panti asuhan, punya pondok pesantren, dan ibu-ibu nanti bisa klik rumah yatim bibin muslimah. Jadi dari tahun 2011 sampai tahun 2015 itu tadinya itu manual. Jadi kita dakwah ngupeni anak-anak banyak, tapi pakai hasil salon. Dulu salonnya masih rame, masih punya karyawan 4. Tapi tahun 2015 alhamdulillah Bunda bikin yayasan, mendirikan yayasan resmi berbadan hukum, namanya Rumah Yatim Bibin Muslimah, nama yayasannya. Nggak sengaja sebenarnya itu, tapi qadarullah itu memang sudah ditakdirkan sama Allah dengan nama Rumah Yatim Bibin Muslimah. Nah, anak-anak yang saya bawa ke sini dulu yang paling kecil dulu itu kan ada yang 3,5 tahun, yang dari umur 3,5 tahun sudah 11,5 tahun ikut Bunda, sekarang sudah kelas 2 SMP di pondok yang di Gunung Kidul. Jadi mungkin di sini nanti mungkin ada tetangga atau mungkin ada tetangga di kampungnya mau mondok nggak punya biaya, silahkan daftarkan ke pondok pesantrennya Bunda, semuanya gratis. Ini alhamdulillah yang di Jogja ini 30 santri Tahfidzul Quran Panti Bibin Muslimah itu sudah 4 yang sudah selesai 30 juz. Ada 1 yang sudah saya bawa umroh sebulan tahun 2019.
karena 1 tahun itu di panti hafal 30 juz. Langsung saya bawa umroh 1 bulan. Nah, alhamdulillah Ramadan ini, besok ini Bunda juga membawa 2 santri. Karena 2 tahun itu selesai 30 juz dan mutkin 10 juz dan 15 juz. Mutkin itu hafal di luar kepala. Sekali duduk ujian, sekali duduk 10 juz itu tanpa pegang Al-Quran itu dia hafal, itu namanya mutkin. Lah ibu-ibu kalau mau yuk umroh yuk. Ibu-ibu yuk umroh bersama Bunda, murah meriah. 30 hari, mungkin malah 32 hari, mungkin karena berangkat tanggal 20 Maret, pulangnya tanggal 24 April pulangnya. Itu cuma 38.500 1 bulan. Murah toh? Murah banget. Lain-lainnya itu. Nah, ya nanti menghubungi Bu Evi, nanti biar Bu Evi menyampaikan Bunda. Iya, umroh full Ramadan. Umroh full Ramadan. Nanti Bunda sampaikan ke brosurnya ke Bu Evi nanti ya. Itu termurah. Teman-teman ini kan pada naik 300% harga hotel, tapi tempat Bunda insya Allah tidak. Bukan birunya Bunda, tapi birunya teman sesama mualaf, dan temanku tuh dulu tinggal di Saudi, jadi bisa punya link banyak di sana dan bisa diajak kerja dakwah. Kerja dakwah itu pekerjaan kita dakwah, bukan cari untung. Untungnya tuh Allah nanti ngasih dari pintu yang lain. Jadi temanku itu yang khusus harga sama Bunda itu bikin harga ibadah, harga dakwah. Kalau dia carinya untung nanti dari jamaah yang lain, dari jamaah yang selain dari Bunda gitu. Itu sedikit mengingatkan bahwa Bunda dulu pernah datang ke sini, dan yang paling kecil yang dulu saya gendong itu sudah sekarang kelas 2 SMP. Alhamdulillah sekarang yang di pondok, yang di Panti Asuhan Win Muslimah di Jogja, karena kasih sayangnya Allah, janjinya Allah mau memuliakan penghafal Al-Quran, mendapat pinjaman rumah mewah seharga 5 miliar gratis sudah 6 tahun ini. Tanpa bayar listrik pun kita tidak. Jadi rumah 2 lantai di Wirosaban, 1 tembok dengan rumah Pak Wijayanto, Ustadz Wijayanto. Jadi jadi Pak sama mertuanya Pak Wijayanto 1 tembok, Pak Wijayanto jejeran sama mertuanya itu. Jadi kan langsung digabung. Iya, menjadi pondok juga di rumahnya Pak Wijayanto juga jadi pondok juga. Jadi alhamdulillah kalau yang di Gunung Kidul, kalau yang di Jogja khusus Putri untuk sementara penuh karena ini baru mau membangun di tanah wakaf. Alhamdulillah juga dapat wakaf tanah di Jogja kota. 680 meter lepas jalan, jadi tinggal 640 meter. Kalau dijual itu bisa 4 M. Tapi ini diwakafkan, bukan tidak bisa dijual. Memang tidak dijual, iya. Itu ini sedang nunggu IMB. Insya Allah dalam waktu bulan-bulan ini, insya Allah Januari ini akan begitu keluar IMB langsung mulai pembangunan. Karena sudah Bunda sudah DP 600 juta, dan alhamdulillah juga Allah mendatangkan orang yang tidak Bunda kenal mau minjami tanpa bunga, nalangi itu loh Bu. Jadi bangun dulu, dibangun sampai selesai, nanti Bunda ngangsur sambil jalan, sambil cari dana, sambil untuk ngangsur gitu. Ya, itu kan luar biasa. Jadi tidak perlu kenal bank gitu. Jadi alhamdulillah Allah selalu mempertemukan orang-orang yang baik. Dan Bunda juga kenal orang menjadi orang Padang, Bu Rahma Irfan. Ya, Dokter Rahma, Bu Dokter Rahma Irfan itu hari ini hari terakhir untuk cor jalan. Jadi membuatkan jalan pondok itu dari jalan tengah menuju asrama. Nanti dilanjut belakang asrama itu mau membangun sekolah. Nanti kita mau cari dana dulu. Itu jalan sudah dibikinkan sama Dokter Rahma. Ini hari ini Sabtu ini terakhir pas ngecor selesai, insya Allah. Nanti kalau sudah selesai saya kirim fotonya ke Bu Evi nanti. Itu alhamdulillah juga dipertemukan dengan orang-orang yang selalu mendahulukan Allah gitu. Jadi juga
sebelumnya itu juga Bunda juga mendapat kenalan 2 dokter itu yang membelikan tanah di Gunung Kidul itu. 2 dokter itu yang satu 650 juta, yang satu 550 juta. Itu 2 dokter 1,2 M. Ya alhamdulillah Allah selalu mempertemukan orang-orang yang benar-benar cinta sama Allah. Gitu. Nah, di sini temanya semua makhluk membutuhkan Allah. Jadi ibu-ibu kita itu membutuhkan Allah apa tidak? Membutuhkan nggih? Ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tahu ayat surat apa ibu-ibu kalau ingat? Surat Al-Tahrim ayat 56. Ayat 6, surat 56 ayat 6. Iya, At-Tahrim itu. Jadi kita itu berarti dilahirkan di dunia ini untuk apa ibu-ibu? Halo? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ibu-ibu itu pekerjaannya berat, pekerjaan di rumah juga berat, sibuknya super berat, super sibuk. Tapi kalau ibu-ibu meniatkan itu untuk ibadah, insya Allah menjadi mudah. Insya Allah menjadi ringan. Tidak usah ngerundel. Karena kalau kita tuh lillahi ta'ala, umpamanya aja contoh aja ibu-ibu. Kan ibu-ibu mesti kan biasa di rumah, entah itu pakai mesin cuci atau pakai tangan, mesti kan biasa nyuci toh Bu ya. Seandainya aja sebelum punya mesin cuci, cucian 1 ember gede, jengkel gitu. Anak-anak nakal maksudnya itu wis pokoknya nggak mau bantuin. Suaminya kebetulan qadarullah juga cuek gitu. Jadi ini ibu-ibu tuh gerundel, marah gitu. Nah, dengan marah itu kira-kira segera menyelesaikan masalah mboten? Mboten. Bener mboten, ndak akan menyelesaikan masalah dengan amarah kita. Tetapi kalau ibu-ibu itu meniatkan ibadah, pekerjaan rumah itu juga ibadah, insya Allah barokah dan Allah akan janji Allah itu akan menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu kita. Sekarang tinggal ibu-ibu yang milih kepengen segera selesai dengan hati yang tenang atau ngrundel puas, iso ngunek-ngunekke bojo, iso ngunek-ngunekke anak, puas. Tapi ora rampung dan ora berkah ra entuk pahala. Pilih mana? Ya ta Bu ya. Ya, kalau yang sudah kebacut, yang kemarin-kemarin itu sering grundel, sering ora apa tuh enggak nerima apa ya namanya ya. Intinya tuh kok enggak mau kerja sama. Suami sak karepe dhewe. Suami pokoknya aku tuh golek duit, aku ngai blonjo ya sudah. Tugasmu kabeh tugase istri gitu ya. Kan ada seperti itu. Padahal harusnya kan tidak. Dalam surat nikah aja kan ada setelah apa ijab kabul itu kan sebenarnya itu kan di surat nikah itu kan ada sandang, pangan, papan gitu. Suami berhak memberi sandang, pangan, papan. Janjane kuno istri itu dimuliakan harusnya. Dimuliakan, sudah ada tulisannya nih surat nikah kok. Sandang, pangan, papan, baju, pangan segala macam wis disiapke suami, rumah disiapke suami. Itu di dalam tulisan. Itu tulisan gitu ya. Jadi jangan saklek memahami tulisan dalam surat nikah. Jadi harus ada kerjasama. Kalau mamanya suami tetap nggak bisa diajakkan sama, suami itu kan amanah ya Bu ya. Insya Allah dengan sabar, dengan mendoakan suami mendapatkan hidayah, akhirnya suami lembut hatinya, minta sama Allah, ya Allah lembutkan hati suamiku, ya Allah lembutkan hati anak-anakku gitu ya. Nah, biasanya di saat-saat sulit, di saat-saat penuh masalah, baru ingat Allah. Kadang-kadang di saat seneng, di saat
banyak harta malah lupa sama Allah. Banyak nambuatan ibu-ibu. Sekarang tuh banyak sekali. Banyak sekali yang tidak bersyukur tapi malah kufur. Jadi tidak tapi insya Allah tidak ada di sini ya. Itu di jauh sana. Di jauh sana, enggak ada di sini. Jadi yang dihitung kerja uang harta numpuk. Dia enggak sadar apa seberapa sih yang masuk dalam perutnya. Seberapa lebar itu tempat tidur yang bisa kita tidurin. Kan enggak mungkin rumah sebesar sampai berapa rumah bisa tidurin dalam satu malam dari kan enggak. Gitu. Jadi yang di sini insya Allah enggak ada. Tapi yang masih banyak, kalau punya harta banyak itu ini hasil kerja kerasku, ini prestasiku, ini jerih payahku, kebanyakan seperti itu, ya. Jadi itu salah, karena Allah yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya, itu adalah milik Allah. Milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Jadi kalau kita itu ngantek jempalitan sampai tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, hanya untuk mencari uang, hanya untuk mencari harta, untuk meninggikan derajatnya, maksudnya itu pangkatnya, itu tidak akan membuat hatinya mereka itu akan tenang. Insya Allah tidak akan merasa tenang, pasti gelisah, karena jauh dari Allah. Kecuali orang sudah kaya, dermawan, senang sedekah, nah itu beda. Beda kalau orang-orang yang dermawan tapi untuk disedekahkan di jalan Allah gitu. Ya alhamdulillah Bunda juga sudah karena sudah terlalu cinta sama Allah ya. Jadi harta itu semuanya sudah rasanya itu sudah enggak ada apa-apanya dibanding mencintai Allah. Ini Bunda nggak bohong, rumah yang dulu Bu Evi sama rombongan kunjungan di salon itu, dulu masih salon, sekarang sudah Bunda wakafkan untuk yayasan menjadi kantor, yayasan rumah yatim ibu untuk kantor. Dan yang rumah yang di Sleman, alhamdulillah juga sudah Bunda jual, aku 790 juta, yang 600 untuk DP pembangunan panti asuhan yang ada yang di atas tanah wakaf yang di Timur itu. Yang lainnya untuk renovasi kantor yang sekarang jadi tambah cantik. Tidak tambah lebar tapi tambah cantik. Jadi sudah Bunda hibahkan untuk pembangunan panti asuhan. Dan yang di Ngawi alhamdulillah juga sudah Bunda wakafkan 729 meter. Insya Allah mau dibangun pondok tahfiz Quran juga di sana. Di tempat lahirnya ibu saya masih banyak yang belum sholat, masih banyak yang Islam KTP. Jadi masih perlu kesabaran untuk dakwah di tempat ibu saya, lahirnya ibu saya. Kalau tempatnya bapak saya, lahirnya bapak saya, alhamdulillah 3 tahun, 4 tahun Bunda berdakwah di sana. Alhamdulillah sekarang sudah makmur. Semua warga sudah sholat, masjid sudah makmur. Alhamdulillah sudah Bunda lepas. Yang belum dilepas yang dari lahirnya ibu saya. Gitu. Jadi Bunda sudah terlanjur cinta keliling dakwah. Jadi kemanapun sampai ke luar Jawa berkali-kali itu dakwah. Jadi dakwah itu bukan dipanggil tausiah ngisi pengajian dikasih uang amplop itu enggak. Nek Bunda itu dakwah itu memangnya ke Manado, ke Makassar, ke Kalimantan itu tiket pesawat beli sendiri. Kita sudah punya teman-teman di tempat tujuan, pokoknya Kalimantan, Makassar sudah punya teman. Nanti teman-teman itu yang mengkondisikan waktu dan tempat mana yang harus Bunda isi pengajian di sana. Jadi kalau umpamanya 10 hari itu dimaksimalkan minimal 20 lokasi dalam 10 hari itu. Jadi tidak untuk jalan-jalan aja tapi dakwah kan berangkatnya sudah sama jalan-jalan. Jadi gitu. Jadi kalau sudah terlanjur seneng itu ya alhamdulillah tidak ada rasa susah. Gitu ya. Jadi ibu-ibu nanti mungkin bisa memberikan info kepada keluarga yang di kampung, mungkin di kampungnya ada yang di Sumatera, atau di mana, pokoknya di mana saja deh. Bunda pondok siap untuk menerima. Ini mau menerima 2 kelas 64 santri lulusan SD. Ini untuk
mondok di Gunung Kidul. Yang di Jogja untuk sementara masih belum menerima dulu, masih penuh. Nah, di sini di Al-Quran surat Al-Fatir, saya artinya aja ya ini. Hai manusia, kamulah yang sangat butuh pada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Di Al-Quran surat Al-Fatir ayat 15. Jadi manusialah, makhluklah yang butuh Allah. Bukan kita tuh yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Kan kadang ngeluhnya itu lucu gitu loh, kadang-kadang tuh kok protes, kok aku ora doa kok ya ono yane kok ora dikabulkan. Itu tuh sebenarnya tuh protes tuh nggak bener. Sebenarnya tuh kalau yang Bunda rasakan ya, yang Bunda rasakan itu doa itu ada kunci-kuncinya yang harus kita jalankan supaya doa-doa kita dikabulkan Allah. Memang ada juga yang sudah jungkir jempalik, mana nanti nangis-nangis berdoa belum dikabulkan. Itu kalau seperti itu dilihat dulu diri kita sendiri, dilihat dulu. Ada yang memang tidak dikabulkan itu karena kesalahan manusia, ada juga karena itu akan Allah kabulkan di surga nanti. Jadi tidak diberikan di dunia, tapi diberikan di akhirat. Tapi ada juga karena kesalahan-kesalahan manusianya sendiri menjadikan doa tidak terkabulkan. Jadi ya salah satunya sholat itu tetap tidak boleh ditawar-menawar gitu. Ibu-ibu perso yang nanti di akhirat itu apa yang ditanya duluan? Apa? Sholatnya, ya. Yang dihisab pertama kali nanti di akhirat, nanti di yaumul akhir itu adalah sholatnya, sholat kita. Kalau sholat kita tuh baik, insya Allah semua apa yang panjenengan lakukan itu adalah menjadi baik dan diterima sama Allah. Kalau sholat kita itu baik, kalau sholat kita itu benar. Jadi usahakan setiap dengar adzan, apapun pekerjaan kita letakkan dulu. Nanti selesai sholat baru diteruskan kembali. Jangan meneruskan dulu, menyelesaikan dulu pekerjaan, sholatnya nanti. Jangan, nanti malah tidak rampung-rampung, malah tertunda-tunda sholatnya dan pekerjaan tidak rampung. Tapi selesaikan sholat dulu, baru rampungan lagi pekerjaan. Insya Allah akan segera selesai dan itu barokah insya Allah. Lah kalau sholatnya itu tidak benar, ya mana bisa diterima. Jadi kalau sholatnya nggak benar, walaupun satu hari itu sedekah itu 1 juta, pokoknya sedekahnya itu cul, nggak iman-iman, tapi sholatnya keteteran, nggak akan diterima. Gitu ya. Sholatnya tidak atau sedekahnya, perbuatannya, amalan kita tidak akan diterima kalau sholat kita itu tidak benar. Kalau sholat kita itu diabaikan. Kalau sholat kita tuh dinomorkan sekian gitu ya. Jadi sholatlah yang paling harus kita dahulukan agar kita selamat dan kita diterima semua amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga banyak ayat-ayat, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Robku maha kaya lagi maha mulia. Itu di An-Naml ayat 40. Jadi sebenarnya itu kalau kita tuh bersyukur, kalau kita tuh berbuat baik pada orang, selalu berbuat baik, itu sebenarnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh kita kok, tapi Allah memberi pahala kepada kita. Allah selalu memperhitungkan apapun yang kita kerjakan. Jadi kalau umpamanya kita tuh jahat sama orang lain, jahat sama teman-temannya, jahat sama tetangga, sebenarnya itu menjahati diri sendiri. Beda tahu ibu-ibu nggih? Kalau berbuat tidak baik itu sebenarnya itu berbuat untuk diri sendiri. Umpamanya contohnya gini, punya utang
males bayar. Saya itu udah dicurhati dua tetangga saya ini saya baru mau cari waktu untuk menyampaikan ke yang hutang. Ada warung di dekat Bunda itu, dekat yayasan itu, ngutangnya tuh ngantek lama. Padahal warungnya laris banget. Kalau ditagih, engko sike yo. Lah sekarang ini kontrakannya nggak boleh diperpanjang, dia bingung. Nah, ini baru mau menyampaikan cari waktu yang tepat supaya tidak tersinggung karena dia mempersulit bayar utang itu sebenarnya mempersulit diri sendiri. Bunda mau sampaikan gitu dengan suasana yang enak, belum dapat waktu yang enak gitu, sesama tetangga semuanya soalnya. Jadi dua warung ini yang diutang ini tetangga baik Bunda semuanya. Lah yang utang ini warung cuma belakangnya yayasan itu juga baik sama Bunda gitu. Langganan kita beli makan di situ gitu. Jadi cari waktu. Lah itu sebenarnya itu mempersulit diri sendiri. Kalau kita tuh memudahkan orang lain, sering menolong orang lain, sering membantu orang lain, itu sebenarnya membantu diri sendiri. Dan Allah selalu memperhitungkan perbuatan baik kita, Allah melipat ganda, memberi lipatan 10 kali lipat kebaikan pahala yang diberikan Allah gitu. Kalau mendolimi orang lain itu sebenarnya itu mendolimi diri sendiri. Maka yang pernah merasa tidak baik, berbuat tidak baik, mulai hari ini diperbaiki. Intinya apapun yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Baik atau buruk apa yang kita lakukan setiap hari itu adalah untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Ibu-ibu, ini contoh aja ya. Ibu maunya anak 5. Kok taruh loh anak-anak tuh nakal-nakal. Nggak usah 5 deh, 2 aja. 5 kebanyakan. 2 anak. Semuanya tuh nakal. Kalau minta sesuatu tuh ngedreng. Terus yang satu itu lembut. Yang satu tuh wah nakal wis modele wis ra enak iwake lah intinya itu. Yang satu lembut. Terus kalau minta tuh ngedreng itu maksa itu loh, Bu. Kira-kira gimana? Kira-kira ibu langsung ngasih enggak kalau anaknya nakal disuruh enggak mau bantu enggak mau, disuruh apa-apa enggak mau, sholat enggak mau, disuruh apa-apa enggak mau, kira-kira kalau anak itu minta sesuatu itu ibu langsung ngasih enggak? Tidak nggih. Kalau anak yang baik hati tadi, anak yang baik hati, taat sama ibunya, saminah wa atuknya, suruh apa-apa tuh siap Bu. Siap Umi, siap Bunda. Langsung dikerjakan. Kalau minta sesuatu ibu kasih enggak? Ya? Dikasih. Nah, itulah Allah juga pada kita. Kalau kita itu baik sama Allah, kalau kita taat sama Allah, pasti Allah ngasih kalau kita minta. Nggih mboten? Nah, kalau kita aja enggak taat sama Allah, perintahnya Allah juga enggak dilakukan. Yang dilarang Allah juga enggak dilakukan. Ya kalau Allah enggak ngabulkan doa kita ya wajar lah. Nggih mboten? Nah, jadi itulah jadi perbuatan baik apapun atau perbuatan jelek apapun itu adalah perbuatan untuk diri kita sendiri. Ini masih ada di ayat juga, dan barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, jadi yaitu nanti tadi ya, jihad itu termasuk bekerja keras untuk mencukupi keluarganya, untuk mencukupi anak-anaknya, untuk bersedekah, untuk kemana saja membantu, itu namanya jihad juga. Jadi jihad itu tidak harus perang. Jihad itu tidak harus perang, tapi jihad itu juga berbuat baik dan untuk bekerja membantu kebaikan-kebaikan dan juga bekerja untuk menghidupi keluarga, itu juga namanya jihad. Nah, jadi itu untuk diri kita sendiri. Jadi jihadnya kita, pekerjaan kita itu bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Pahalanya untuk diri kita sendiri. Allah Maha Kaya. Ini banyak sekali ayat-ayat
yang menyatakan bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam, dari bumi ini, tidak memerlukan hamba-hambanya, dan hamba-hamba seperti kita inilah yang membutuhkan Allah, itu ya. Ini di surat Ankabut ayat 6. Lalu mereka ingkar dan berpaling dan tidak akan memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ini selalu ada ayat yang mengatakan bahwa Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Ini di surat At-Taqabun ayat 6. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak perlu kita, Allah tidak perlu hambanya, Allah tidak perlu makhluk. Makhluklah, semua makhluknya yang perlu Allah, gitu. Jadi alhamdulillah saya yakin bahwa jamaah di sini semuanya taat sama Allah karena pengajiannya aja rutin ya Bu Epi nggih. Pengajiannya rutin, selalu mendapatkan ilmu, dan insya Allah seperti majelis seperti ini tuh malaikat itu mengelilingi kita, mengelilingi majelis ini. Jadi malaikat itu di kanan kiri panjenengan semuanya itu untuk mendampingkan panjenengan untuk menerima ilmu, untuk mengaji. Itu memang sudah janji Allah. Barang siapa yang berada di majelis, malaikat-malaikat akan menaungi di situ atas perintah Allah, gitu ya. Jadi mungkin tidak cuma Sabtu sore aja ya Bu Epi ya, mesti banyak, dan mungkin juga tidak cuma di sini aja, tapi mungkin aja juga kajian-kajian di tempat lain. Insya Allah satu langkah kaki panjenengan menuju majelis ilmu itu sudah diangkat derajatnya sama Allah dan juga mendapatkan pahala. Jadi dan pahala-pahala itulah yang akan nantinya menolong kita di yaumil akhir nanti. Jadi nanti ada tanya jawab Bu. Oh ya. Tanya jawab ini sekarang jam 5 kurang sedikit, tanya jawab dulu apa? Ya? Oh ya boleh. Ya mungkin monggo. Jadi nanti biar lebih. Iya, apa ayo monggo. Ya. Kalau misalnya itu emang mencintai Allah ya, tapi dari kita permintaan kita, doa-doa kita belum dikabulkan, itu bagaimana? Juga ada yang punya masalah ya, berdoa pada Allah, tapi Allah belum mengabulkan. Padahal kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih Nje. Ada kiat-kiat untuk doa kita dikabulkan, dan Allah ada ayat Allah dalam surat ayatnya 17 banyak. Bentar ada ayatnya. Dan salah satu janji Allah itu, barang siapa yang berdoa di sepertiga akhir malam, Allah akan mengabulkan. Allah malu untuk tidak mengabulkan. Di sepertiga akhir malam itu apa Bu? Tahajud, ya. Tahajud itu kalau Bunda tuh paling seneng itu jam 3 itu udah selesai. Jadi jam 2 itu biasanya pernah juga sih jam 3 lebih sedikit itu pernah juga sih. Itu bagi Bunda tuh kesiangan. Bunda tuh paling senang tuh tahajud itu jam 2, paling senang itu. Jam 2 itu mulai, biasanya jam 1:30 itu Bunda kan setiap tahajud mesti nge-share tausiah dulu di Qiyamul Lail. Jadi Bunda tuh punya grup di Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu tahajud. Ada punya grup tahajud, nanti setelah Bunda nge-share ke beberapa grup, kalau dulu nge-share ke 29 grup, tapi sekarang saya pangkas menjadi tinggal 14 grup yang Bunda share tausiah gitu. Jadi setelah nge-share tausiah
Jadi sore udah bikin materi dulu, nyiapkan materi untuk nanti di-share waktu mau sebelum tahajud itu. Setelah itu baru Bunda tahajud ya. Kalau sebenarnya sepertiga akhir malam itu mulai jam 1 sampai sebelum 20 menit sebelum subuh itu masih sepertiga akhir malam. Ini tinggal kemantapan hati. Karena Bunda tuh mantepnya itu antara jam 2 sampai jam 3 itu. Tapi boleh juga jam 3 sampai pokoknya 20 menit sebelum waktu subuh datang itu. Jadi insya Allah kalau istiqomah tahajud, insya Allah akan doa-doanya dikabulkan. Dan ada yang satu yang sangat kadang kebanyakan tidak disadari adalah riba. Riba itu yang menghalangi doa kita tertolak. Riba itu yang membuat anak-anak kita susah untuk diatur. Riba itu dosanya paling sedikit 29 kali berzina dengan orang tua kita sendiri. Itu dosa riba teringan. Yang paling ringan itu 29 kali berzina dengan bapak atau ibunya. Itu dosa riba. Jadi ngerti riba nggih Ibu Mi ya? Ya bank juga riba, kredit ya riba, finance ya riba, koperasi ya riba. Pokoknya pinjam yang kembalikan lebih dari yang dipinjam itu adalah riba. Dan riba itulah yang membuat terhalangnya doa kita. Itu ya, alhamdulillah Bunda begitu tahu bahwa riba itu haram, langsung stop. Bunda melunasi karena sama abang juga tidak berat ngelepas Bunda karena Bunda itu orangnya taat, nggak pernah telat, satu hari pun tidak pernah telat untuk bayar cicilan bank. Dari awal buka salon di Jogja itu saya mulai 1 juta sampai ratusan juta saya punya utang bank gitu dulu itu. Tapi begitu saya hijrah masuk Islam, lama-kelamaan ilmunya sampai ke haramnya riba. Itu alhamdulillah tahun 2015 kalau tidak salah itu saya baru ngeh banget, benar-benar ngeh kalau riba itu ternyata haram. Itu baru tahun 2015. Tahun itu juga langsung melunasi utang riba, utang bank, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah punya hutang lagi. Jadi ada banyak ayat-ayat di sini. Inilah makanya kenapa tidak di Al-Baqarah. Kenapa doa kita tidak kunjung dikabulkan? Ini saya bacakan. Saya bacakan artinya aja. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Jadi makanya kalau orang istilahnya tuh gila itu seperti ini. Bingung, stres, ini harus bayar bunga, ini harus bayar cicilan, tapi nggak punya uang. Sudah berapa kali nyebrak sana nyebrak sini untuk nutup cicilan, kan berarti kan menambah lagi utangnya. Dan ini banyak sekali Bunda tuh dakwah kemanapun itu selalu kebanyakan itu nanti kalau menjelaskan tentang riba gini, kan biasanya saya selipkan dengan riba itu mesti ada yang telepon atau WA atau datang untuk mencari solusi, untuk minta dicarikan solusi. Saya bilang Bunda tuh enggak punya uang, kalau solusi bisa tapi bukan meminjami, kan kebanyakan minta dipinjam untuk lunasi riba. Bunda enggak punya uang itu. Dan ini yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itulah yang dihalalkan Allah. Jadi jual beli apa saja yang akadnya baik, yang jujur. Kalau umpamanya dagangannya cacat ya ngomong cacat, kalau yang memang bagus ya bagus. Jadi tidak ditutupi. Sebenarnya ini cacat tapi ditutupi menjadi supaya bagus, itu juga tidak boleh.
Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulang, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi maksudnya Allah tuh, maksudnya ayat ini tuh, kalau tadinya tidak tahu, kita sudah terlanjur punya utang banyak, itu kalau tidak tahu itu Allah memaafkan. Berusahalah untuk membayar, dicicil dan dibicarakan baik-baik, tapi jangan mengulangi menambah lagi. Jadi kalau sudah diperingatkan sama Allah, udah tahu ilmunya, sudah tahu bahwa riba itu adalah haram, itu berhenti. Berhenti, dilunasi, dicicil semampunya, dibicarakan baik-baik dengan yang punya, yang penghutang, yang mengutangi. Itu insya Allah di sini Allah menghalalkan apa yang sudah diutang dulu, umpamanya dulu utang motor, karena nggak tahu, akhirnya yang motor itu menjadi halal karena, tapi jangan utang lagi. Jangan nambah lagi, tapi itu dicicil, diselesaikan, dan itu dihalalkan sama Allah di ayatnya seperti ini. Tapi jangan mengulangi lagi, utang lagi, jangan terus kok motornya wis diampuni terus ganti kredit liane, itu nggak boleh. Itu kalau ini juga sudah ada ayatnya, ada lanjutannya. Barang siapa mengulangi, kan tadi kan yang tidak tahu kan sudah dimaafkan, sudah dihalalkan sama Allah. Dan ini barang siapa yang mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Itu di ayat Al-Baqarah ayat 275. Nanti boleh dibuka di rumah. Ini sampai 275 sampai 281 kalau tidak salah ini. Ini yang 76-nya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Jadi Allah menyuburkan sedekah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, ya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu harus paham bahwa sedekah, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, entah itu ke panti asuhan, entah itu ke pondok, entah itu ke pembangunan masjid, atau apa saja, intinya itu sedekah untuk tetangga-tetangga yang yatim, untuk tetangga-tetangga yang duafa, yang orang miskin, itu sedekah itu tidak akan mengurangi harta panjenengan. Tetapi justru Allah melipat gandakan apa yang panjenengan sedekahkan. Itu di ayat di Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan pembayarannya. Nah, itu di Al-Baqarah ayat 245. Jadi dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali. Jadi Allah itu melipat gandakan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita pinjamkan pada Allah. Kita bisnis pada Allah. Bunda itu bisnis sama Allah. Alhamdulillah Allah selalu selalu menjawab. Alhamdulillah juga di pondok di Bukit Hidayah Gunung Kidul itu, dengan tekad Bunda yang kuat, apa yang Bunda miliki, Bunda wakafkan ke jalan Allah. Dalam 2 tahun di pembangunan di Gunung Kidul, Bunda dapat 2 miliar. Itu janji Allah itu, ya. Janji Allah ditepati. Tidak kenal dengan Bu Dokter, tadinya saya nggak kenal. Nggak tahu, tiba-tiba kok kenal. Saya juga masih lupa ingat gitu dari yang pertama kali itu. Jadi salah satu kunci itu riba. Riba itu yang menghalangi doa kita terkabul. Dan insya Allah kalau kita tobat, benar tobat nasuha, tobat. Jadi ibu-ibu momennya ada yang kebacut, telanjur punya hutang banyak, dan hari ini tuh ibu-ibu itu berazam, berniat berhenti dari riba, sholat tobat, ibu. Jadi nanti dari sini ambil air wudhu, mandi suci, nanti sholat 2 rakaat, sholat tobat, niatkan sholat tobat. Cerita sama Allah, masalahnya apa sama Allah, tidak ada utang aja. Silakan kalau ibu-ibu punya masalah apapun masalahnya,
mungkin ada yang berat, mungkin ada yang sedikit, tapi memberatkan di hati. Silahkan nanti pulang, mandi wajib, sholat tobat, cerita sama Allah. Ungkapkan sama Allah, minta solusi sama Allah. Insya Allah nanti dikabulkan. Dan usahakan istiqomah untuk sholat tahajud. Karena doa di sepertiga akhir malam itu, janji Allah, Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya hamba-hambaku yang sujud di sepertiga akhir malam. Dalam sujud tahajud itu ibu-ibu isi dengan doa. Jadi apapun yang kita minta itu sampaikan pada sujud dalam tahajud. Nah, kalau benar seperti itu. Dan memang banyak hadis yang mengatakan perbanyaklah doa dalam sujudmu. Berarti tapi jangan sholat yang wajib, sholat yang sunat. Sholat sunat gitu ya. Dan di sini juga ada yang menantang perang juga ya ini ya. Jika kamu tidak melaksanakannya, ini di atasnya dulu aja, baik orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang beriman, jadi yang itu tadi ya, dia berhenti, nanti yang sudah terlanjur di utang itu dilunasi, dicicil, bicara baik-baik, tapi jangan lagi hutang. Ini yang di bawahnya ini tadi 200 ayat 278 yang tadi yang barusan tadi. Yang di 279 masih di Al-Baqarah, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Lah Allah sama Rasulnya saya menantang perang loh pripun. Gitu. Kan takut ta Ibu nggih? Makanya mari kita berlepas diri dari hutang riba. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu dan kamu tidak berbuat dolim atau merugikan dan tidak didolimi atau dirugikan. Jadi kalau sudah tahu hukumnya, sudah tahu hukumannya, sudah tahu ayatnya, jelas ini ayat 279 yang Allah dan Rasulnya menantang perang bagi hamba-hambanya yang nekat, yang sudah tahu kok nekat, sudah tahu riba itu haram kok nekat, itu Allah dan Rasulnya menantang perang itu. Itu nggih Bu Evi, salah satunya kunci yang kuncinya adalah riba. Dan untuk solusi yang mudah dilakukan itu adalah doa di sepertiga akhir malam. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan karena Allah itu sudah menjanjikan. Allah malu untuk tidak mengabulkan hamba-hambanya yang berdoa di sepertiga akhir malam. Mungkin ada lagi monggo yang mau bertanya. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, mau diulangi lagi aja. Iya. Dekatkan. Iya. Ditabung di bank apa di koperasi? Ya, sementara. Iya. Iya. Kalau tidak bekerja profesional, sebenarnya jauh lebih tinggi atau biasanya jauh lebih tinggi. Nah, kalau kita menggunakan bekerja, tidak mungkin uang yang kita simpan itu nomor persennya seperti yang justru saya ambil dan tidak mungkin. Mesti uang itu besar. Nah, berarti apakah kita masuk juga yang pertama, kemudian yang kedua tidak menggunakan seperti saya bekerja. Kalau sudah menggunakan di mana saya ingin contoh agar supaya bisa terhindar dari riba. Oh, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang begitu jelas tadi yang awal-awal tadi itu nabung di bank. Iya, betul. Iya. Berhenti. Iya. Iya.
Oh, nggih paham. Nggih matur nuwun. Nggih, jadi sekarang itu syariah, bank syariah itu sudah miliknya bukan bukan milik kita. Jadi juga sudah cuma bahasanya aja disyariahkan itu bahasanya aja, tapi sebenarnya itu lebih tinggi. Lebih tinggi daripada bank konvensional itu memang betul. Dan kalau Bunda nabung ini alhamdulillah Bunda ini enggak punya tabungan. Bunda ini nabungnya untuk operasional anak-anak. Jadi Bunda itu 1 bulan itu harus mengeluarkan uang 60 juta untuk biaya operasional 90 jiwa. Jadi santri dan pengurus itu 90 jiwa itu menghabiskan dana 60 juta itu di luar uang sekolah. Jadi kalau kalau tanya Bunda nabungnya di mana ya, Bunda enggak punya tabungan, tapi untuk saran nabunglah sama emas, belikan emas. Iya, sekarang ini banyak ibu-ibu, ya enggak cuma ibu-ibu, bapak ibu semua banyak orang yang sudah taat sama Allah, orang yang sudah takut riba, itu menabungnya berbentuk emas. Jadi disimpan sendiri. Enggak usah kan di bank juga ditulisi gade emas. Itu juga ada tulisan tapi juga itu nanti juga ada saya juga enggak tahu gade emas itu maksudnya itu utang bank untuk jaminan atau gimana saya enggak tahu, cuma pernah baca tulisan di situ gade emas itu ada. Tapi sebaiknya menyimpan dalam bentuk emas. Jadi sekarang kan sudah banyak tuh koin-koin emas yang dijual itu kan sudah banyak. Dan itu tidak akan rugi. Dijual itu akan berkembang. Dan itu aman di rumah sendiri. Alhamdulillah kayak udah dengar Coach Stephen meninggal itu ya. Coach Stephen mualaf itu bilang. Itu kita tuh juga baru tahu setelah ya akhir-akhir sebelum meninggal tuh dia cerita tuh nyewa brankas untuk nyimpen uangnya tuh di bank itu nyewa brankas. Jadi uang itu tidak dipakai, tidak puter, tidak kemana-mana tapi nyewa brankas itu. Itu kalau uangnya banyak itu bisa nyewa brankas. Jadi tapi kalau umpamanya lebih aman lagi ya belikan koin-koin emas. Sekarang tuh ada yang mulai dari 1/4 gram, setengah gram, 1 gram nganti berpuluh-puluh gram kan ada. Itu akan lebih aman dan lebih aman dari riba dan itu akan naik sesuai dengan harga emas kalau dijual. Insya Allah tidak akan rugi. Yang lebih baik lagi ditabung di jalan Allah. Nggih. Insya Allah enggak akan hilang. Enggak akan berkurang, tapi malah Allah akan memberi jalan yang lain. Dan ini Bunda itu hari ini kan ini mau memberangkatkan 2 santri yang hafiz Quran tadi itu. Jadi dan itu satu santri kan 38.500.000 itu umrohnya. Kan pastikan nanti kan lebih dari itu. Dan Bunda itu tidak punya uang. Bunda menjanjikan santri 2 berangkat itu, Bunda belum punya uang. Dan Bunda juga pengen berangkat, Abi juga pengen berangkat. Kita mau berangkat berenam malahan. Berenam sama ustadz-ustadzahnya yang direktur panti asuhan itu, kita mau berangkat berenam. Yang sudah punya uang, yang ustadznya itu karena uang gajinya dari Bunda itu Bunda simpen. Bunda simpen untuk umroh. Kami berempat, yang 2 santri sama Bunda dan Abi ini belum punya uang. Tapi Bunda punya Allah. Allah tahu Bunda enggak punya uang, Allah tahu. Saya selalu cerita sama ya Allah, Engkau tahu saya enggak punya uang. Tapi saya tidak punya uang untuk bayar umroh. Berempat. Dan Engkau tahu ya Allah, kami sudah menjanjikan 2 santri itu bahkan di foto, di panggung waktu acara tasmik, waktu acara ujian itu dan berada di medsos kan sudah tahu semuanya. Tapi Bunda belum punya uang. Tapi Bunda yakin, saya yakin Allah akan memberi jalan. Allah akan beri jalan bagaimana. Jadi gini, jalannya usaha saya seperti ini. Bunda kerjasama dengan Biro Umroh. Yang ini tadi yang paling murah tadi itu. Biro Umroh itu dia bikin, karena dia teman saya, dia udah merasakan kerja dakwah itu kerja ibadah sama Bunda, dan dia dapatnya untung bukan dari jamaah Bunda tapi dari jamaah yang lain. Bunda cari 20
jamaah dapat 1 gratis berangkat. Jadi Bunda ini nyari jamaah. Biar santri saya itu berangkat. Gitu. Nah, seandainya nanti ibu-ibu tuh ada yang di sini, nanti ada yang mau ikut umroh, tolong nanti daftar ke Bu Evi, dan itu sama aja dengan membantu memberangkatkan santri saya. Karena saya 20 jamaah, saya dapat free 1 untuk berangkat santri yang hafal Al-Quran 2 tahun, mungkin 10 juz sampai 15 juz itu. Insya Allah tidak akan mengurangi harta panjenengan. Ada yang minat nggak ibu-ibu umroh yuk? Ada ibu-ibu ada yang minat umroh? Ya, nggak dijawab sekarang nggak apa-apa, nanti jawabnya sama Bu Evi. Ada yang ingin umroh, pasti banyak ya ibu yang ingin umroh ya. Walaupun sudah pernah umroh pasti ya berangkat lagi. Luar biasa nikmatnya. Berdoanya gini ibu-ibu, biar Allah nanti. Kalau setiap sholat sunat, bukan sholat wajibnya ya, dalam sujudnya berdoalah begini, ya Allah, pantaskan hambamu ini untuk sujud di rumahmu, di Baitullah. Kalau Ramadan disebut full Ramadan atau di dalam Ramadan tahun berapa disebut. Ya Allah, pantaskan hambamu ini untuk sujud di rumahmu, untuk sujud di Baitullah. Saya itu setiap hari berdoa sama Allah seperti itu. Saya minta sama Allah, ya Allah, engkau tahu saya nggak punya uang. Saya ngomong cerita sama Allah tuh, saya nggak punya uang, Allah tahu. Tapi saya sudah menjanjikan ini 2 santri ini umroh, hadiah umroh, dan harus berangkat. Allah yang akan bisa memberi solusi, hanya Allah yang bisa membiayai 2 santri ini, dan hanya Allah yang bisa memberi hambamu ini tuh biaya umroh. Setiap hari berdoa seperti itu. Yeah. Monggo ditiru ya doanya ya, insya Allah nanti akan dikabulkan sama Allah. Nanti kalau ada yang minat monggo bisa bicara sama Bu Evi. Nanti Bu Evi biar menyampaikan ke Bunda gitu. Monggo ya mungkin. Misalnya seperti kayak saya ya, beberapa ada kan pensiunan itu kita pensiunnya kan lewat bank konvensional, nggak bisa ketemu bank yang mana gitu. Itu bagaimana dengan sendirinya kan itu tetap di situ uangnya. Walaupun ya kita bersyukur lah berapa banyak pun dikasih namanya pensiun ya budaya, mungkin kan nggak sebanyak yang waktu kita kerja ya, tapi itu kan tetap aja masih tersisa misalnya kan utang pensiun berikutnya. Itu bagaimana caranya untuk bersihkan uang itu? Iya, matur nuwun. Kalau pensiun itu kan sudah tetap setiap bulan dapat ya, langsung diambil aja, enggak usah disimpan di banknya. Ya langsung diambil, langsung bersihkan, minimal 2,5% bersihkan. Uang pensiun itu seberapa pun itu dibersihkan. Syukur-syukur jangan cuma 2,5%, diambil 5% atau 10% dibersihkan supaya insya Allah dengan dibayarkan zakatnya itu selain membersihkan hartanya panjenengan juga membersihkan semua penyakit lahir dan batin panjenengan, akan membersihkan semua masalah-masalah panjenengan insya Allah. Jadi tidak usah disimpan di bank, langsung diambil aja semua. Ibunya Abi ini juga pensiunan ini, pensiun itu sekitar 4 jutaan itu pensiunnya itu, atau 3,7 kalau tidak salah. Itu diambil tuh kalau kan sudah sepuh ya, udah tua, jadi kadang-kadang tuh taleni karet, selempet ke di mana gitu. Itu udah sepuh, kadang sudah lupa gitu. Jadi kadang-kadang nyari gitu. Jadi tidak usah disimpan di bank gitu. Ya, mungkin ada lagi. Saja saya mau bertanya, apakah arisan yang ini yang peluang sudah ada sebutan ini yang A, apakah itu termasuk riba? Gimana? Arisan. Oh iya, arisan uang. Arisan di kampung apa arisan di? Yang namanya itu kan kita ada kampung, Oh ya. Terus? Iya. Apakah itu termasuk riba? Kalau arisan itu kan kerukunan rumah tangga, kerukunan warga ya.
Jadi untuk merukunkan warga itu kita tuh arisan nanti siapa yang dapat nanti duluan itu saya kira itu tidak masuk riba karena kan tidak lebih. Tapi yang kan kadang di RT itu nanti terus ada uang simpan pinjam. Itu yang tidak boleh. Arisannya itu enggak riba insya Allah ya, karena arisannya uangnya dapatnya 100.000. Ya dari 20 anggota tetap dapatnya 100.000. Cuman giliran itu kan kalau giliran itu saya kira itu kan saling membantu sesama warga. Yang penting jangan yang ada simpan pinjam di arisan itu. Kan biasanya kan hari ini nabung 100.000. Si A 20.000. Tuh nanti terkumpul 2 juta. Yang daftar utang orang 5. 2 dijadikan 5 jadi 400 dipinjamkan orang 5 jadi 400-an dipinjamkan. Nanti besoknya bayarnya sekian ada lebihnya sekian. Tuh nanti kalau biasanya kan nanti pas hari apa atau mungkin mau Ramadan atau mau apa nanti dibagi SHU apa ya apa ya? Ya pokoknya dulu saya juga pernah ikut arisan gitu, udah lupa. Lah itu yang enggak boleh. Jadi kalau nanti ada simpan pinjam ya simpan pinjam aja. Enggak simpan tapi tidak usah pakai tambahan ya. Itu. Jadi yang kebanyakan kan sekarang ini sudah banyak di majelis-majelis di RT-RT itu sekarang yang sudah meninggalkan simpan pinjam di RT karena sekarang juga alhamdulillah sudah banyak yang memahami tentang riba. Nggih. Nggih. Kalau mungkin arisan yang biasa itu tidak apa-apa ya kan tidak ada kelebihan uang. Iya. Iya. Kita bayar. Ya. Kita bayar sebulan 10.000. Iya, pemenang dapatnya. Iya. Berarti tidak ada nilainya. Enggak ada. Ini yang pernah saya lihat ya. Tapi nggak tahu sekarang masih berjalan atau tidak. Misalnya minjam nih 200.000 nih, ada saat dikalikan jumlahnya 220.000 misalnya. Nah yang 20.000 itu ya tidak boleh ya. Nggak boleh ya, iya. Iya, ya. Kalau umpamanya nanti ada simpan pinjam di RT itu, ya umpamanya pinjamannya, umpamanya hari ini yang nabung dapatnya 2 juta, dipinjamkan orang 5, jadi 400, ya nanti 400 itulah yang dikembalikan. Jadi jangan ada tambahannya. Saling, ya itu membantu ya. Untuk uang kas juga nggak boleh. Uang kas mending iuran yang paling aman, paling ikhlas, paling aman ya iuran lain gitu ya. Jadi jangan dari hasil pengembangan itu tadi gitu. Jadi sekarang tetap boleh simpan pinjam itu boleh aja yang penting konsisten ya yang pinjam tuh balik ke itu. Jadi balik ini tetap 400 itu tadi itu. Jadi dikasih jangka waktu 2 bulan gitu ya, 2 bulan tuh supaya untuk ini teman lain bisa meminjamkan gitu. Kalau untuk arisan kan itu untuk kerukunan warga ya, saya kira enggak apa-apa. Itu. Di tempat saya juga masih tetap arisan itu tapi tidak ada simpan pinjamnya dan itu dianggap karena supaya rukun warga ini setiap bulan itu bisa ketemu. Nah, itu untuk untuk wasilah untuk jalan supaya warga itu ketemu minimal sebulan sekali bisa ketemu semuanya gitu. Nggih. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau tanya, nggih monggo. Nggih ada 2. Morin. Nggih, arisan umroh. Dekat kayak begini, Bu. Kalau yang dapat arisan umroh, kalau yang dapat berangkat pertama bayar 30 Ya. Ya, kalau umroh kan tiket dan visa dan biaya umroh itu kan sesuai dengan dolar. Mungkin kalau dinaikkan dengan sampai segitu tuh mungkin karena kenaikan harga dolar juga bisa. Tapi kalau tidak, kalau dolar tidak
tidak naik yo nggak boleh. Tetap sama. Kalau yang kecuali kan tadinya dolar itu 13.000, bayar akhirnya 30 juta, cukup. Tapi ternyata pas berangkat berikutnya ini, tahun berikutnya ini dolar ini menjadi 15.000 umpamanya seperti itu. Jadi biasanya kenaikannya dari harga dolar. Jadi dilihat aja Ibu itu yang pas harga dolar tuh sama dengan yang bayar pertama tadi apa tidak. Kalau tidak sama berarti itu ya nggak boleh. Tapi kalau tidak sama itu boleh karena sesuai dengan harga dolar. Tapi kalau tidak ada kenaikan harga dolar, kalau dinaikkan seperti itu alasannya apa gitu. Harusnya nggak boleh. Alasannya apa gitu. Kalau semuanya harga sama, harga tiket sama, apa mas sama, kenapa harus naik gitu. Ya, kan kita malah sudah malah nunggu toh, nunggu berikutnya. Sedang kepengen umroh, dapatnya belakangan, kok malah suruh bayar lebih mahal lagi kan? Itu namanya dolim. Insya Allah kalau harga dolar naik ya mungkin naik, tapi kalau harga dolar enggak ya insya Allah harusnya tidak ikut naik gitu. Iya. Lah, jadi bayarnya setiap bulan. Iya. Oh, nek tempat dulu pertama kali umroh pernah ikut arisan. Saya tahun 2013 Mei berangkat umroh itu uang arisan itu enggak naik. Jadi alhamdulillah waktu itu Bunda nomor 5 berangkat untuk putaran nomor 5 itu enggak naik harga. Jadi bayarnya sampai 33 tahun waktu itu bayarnya, tapi tetap sama enggak ada naik sampai 3 tahun. Itu dulu itu. Ya harus ditanyakan kenapa kok naik, alasannya apa gitu. Ya alhamdulillah Bunda sudah 7 kali Bu Epi. Ya, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya minta sama Allah, saya kerja dakwah, saya tidak pernah dapat gaji. Saya kerja cari uang 1 bulan bisa 60 juta ngidupin santri itu enggak digaji. Bunda enggak terima gaji. Saya bilang ya sama Allah, ya Allah, saya tidak minta gaji, saya juga tidak digaji, tidak ada yang menggaji saya. Lah saya kalau harus gaji diri sendiri banyak jaring tomboknya tuh Bu. Harusnya saya bikin rumah di Gunung Kidul, di pondok, akhirnya uangnya habis untuk tombok-tombokan terus tiap bulan nombok. Akhirnya ya sudah, ini selesai bikin jalan dari Dr. Rahma, saya bikin rumah 2x1 aja dulu. Tahu ibu-ibu rumah apa itu? Iya. Insya Allah Senin besok saya mulai bikin yang 2x1. Di tanah yang harus saya tempati, yang harusnya saya bangun rumah 200 meter itu ada tanah 200 sekian meter gitu. Pengennya bikin rumah di situ dengan uang rumah yang Bunda jual itu kan harusnya kan yang 200 seakatnya itu mau tak pakai bangun nyicil dulu di pondok. Ternyata kan uangnya habis untuk tombok-tombokan operasional. Akhirnya Senin besok saya memutuskan, saya udah cari tukang, udah oke. Selesai bikin jalannya Bu Dr. Rahma, bikinkan rumah Bunda yang 2x1 insya Allah. Kapan-kapan diajak kunjungan ke sana aja. Rehlah dekat pantai Bu. Jadi dari pondok dulu nanti pengajian di sana, terus nanti piknik ke pantai, dekat pantai. Cuma 30 menit sudah banyak pantai yang dekat pondok saya sana. Nggih. Ditanyakan aja nggih Ibu, ditanyakan aja alasannya apa kok dinaikkan gitu nggih. Tolong Mbak. Tolong. Nggih. Nggih. Ini ada belakang. Ini ada Mbaknya sana Ibu. Ada yang mau tanya. Yang saya kan pengurus dari Lansia TMR. Lansia. Ya. Itu ada dana dari kabupaten 5 juta
untuk dipinjamkan. Nah, kalau misalkan ibu-ibu itu pinjamnya terus kembaliannya memang dilebih tapi dia bilang infak. Ini untuk infak, Mbak. Gimana, Bu? Oh, kalau infak sah-sah saja. Boleh, mamanya 5 juta dipinjamkan orang 1 ke orang 5 atau orang berapa atau nanti tanpa ada kesepakatan nih harus kembali mamanya pinjamnya 5 juta nanti balik ke nanti 5,5 juta atau tidak ada itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia yang lebih kan ini untuk infak tuh boleh ya. Walaupun 5 juta dia pinjam itu yang 1 juta infakkan 1 juta enggak masalah. Dia kan akadnya kan infak gitu loh. Enggak apa-apa kalau infak nggih. Alhamdulillah itu malah bagus. Insya Allah malah dimudahkan semua urusannya, dikembangkan nanti malah hartanya insya Allah. Nggih. Nggih. Ibu masih ada yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya lagi? Ada silakan. Ada. Sudah cukup? Nggih. Terima kasih banyak atas hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini menambah keimanan kita. Amin, amin. Menambah wawasan kita dan akan kita laksanakan untuk kita menjadikan pada Allah. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Nanti pengajiannya kita 2 minggu yang akan datang lagi ya. Senin minggu pertama dan Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu ketiga. Ingat aja kalau misalnya belum dapat undangan, datang aja. Pasti insya Allah kita akan. Demikian ibu, terima kasih Bunda. Mudah-mudahan garisnya. Baiklah, pengajian kita hari ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih nggih ibu-ibu semuanya. Semoga ibu-ibu semuanya ya titip doa. Doa, tetap doa. Abi aja, Abi. Sini. Doa Bunda karena tidak fasih untuk doa bahasa Arabnya nggih, kita berdoa bahasa Indonesia aja. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya ibu-ibu semuanya saya doakan semoga ibu-ibu sekeluarga bersama keluarga, suami, anak semua yang ada di rumah sehat lahir batin ibu-ibu semuanya, rezekinya dimudahkan sama Allah, usahanya dilancarkan dan diberkahi Allah, dilimpahkan rezeki sebanyak-banyaknya dan barokah, bahagia dunia akhirat. Insya Allah jangan merasa bersalah, jangan merasa sedih, jangan merasa gundah, pokoknya punya Allah, kita membutuhkan Allah, apapun kita serahkan pada Allah. Yang penting kita berdoa, berusaha, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Matur nuwun, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah saya mohon ampun daripada ibu dan mohon maaf apabila ada kesalahan pada Bunda. Demikianlah kajian hari ini kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?